Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mumika 2020. Kali ini Mumika akan sharing tutorial pembuatan outer kimono. Jadi outer ini bisa dipadu-padankan dengan gamis atau bisa dengan atasan biasa. Kimono ini bisa dibuat menjadi outfit yang santai atau bisa juga menjadi outfit yang mewah tergantung kain yang kita gunakan. Panjangnya juga bisa disesuaikan. Kali ini saya membuat kimononya seukuran tidak terlalu panjang ya, sepaha gitu. Ini membutuhkan kain sekitar 1,5 meter. Kalau misalnya mau lebih panjang tentu kebutuhan kainnya lebih banyak lagi. Dan kita bisa padu-padankan dengan kain yang glossy seperti ini. Yang di lengan ini bisa memakai satin, Max Mara atau Armani silk yang terlihat mewah. Biasa ini saya tidak menggunakan mesin obras dan ini jahitannya juga sangat simpel ya. Ini bagian depannya jahitan biasa seperti biasa, dan ini saya pakai lengannya bersambung, jadi dia tidak ada potongan di bagian lengannya. Kemudian untuk bagian tangannya juga saya sambung dengan kain Armani silk, jadi terlihat lebih mewah. Ini bagian bawahnya juga lipat biasa, dan ini bagian dalamnya saya pakai metode stick balik tanpa obras, dan ini bagian luarnya rapi ya. Ini kain yang saya gunakan harganya 1,5 meter ini hanya Rp40.000. Jadi sangat murah dan kita bisa bikin kimono yang menurut saya sih bagus dan cukup mewah ya. Ini polanya silakan di screenshot, dan ini pola ini cukup untuk ukuran XL, jadi fit to XL. Ini saya gabungkan pola depan dan bagian belakangnya. Ini kerung leher yang pendek ini adalah untuk bagian belakangnya. Nanti untuk bagian depannya kita potong sekitar 10 cm, 5 cm bagian kanan dan 5 cm di bagian kirinya. Nanti untuk bagian bawahnya, ini dia. Ini adalah yang garis dari atas ke bawah ini nanti kita gunting untuk bagian pola depannya. Dan untuk bagian bawahnya nanti yang bagian depannya agak menjorok, jadi bagian sampingnya kita naikkan 2 cm. Jadi nanti bagian belakangnya, bawah bagian belakangnya itu rata. Dan untuk bawah bagian depannya itu nanti agak menjorok ke depan ya. Jadi agak menjorok ke depan 2 cm. Tapi yang bagian belakangnya kita bikin rata. Cara melipat kainnya nanti seperti ini. Ini lebarnya, ini panjangnya. Kemudian kita lipat 2 ke arah memanjang ya. Lipat 2 ke arah memanjang. Ini karena lebar dan panjangnya sama 1,5 cm. Jadi dia kotak. Kemudian kita lipat lagi. Oke, nanti kita tempelkan polanya. Nanti jangan sampai tergunting ya pola belakangnya, karena pola belakang tidak ada potongan di bagian tengahnya. Ini seperti ini yang tadi saya simulasikan dengan kertas. Ini kainnya sudah saya lipat 4. Kemudian nanti saya akan tempelkan polanya. Ini polanya seperti ini. Nanti kampuhnya, karena ini ngepas sekali ya kainnya, jadi kampuhnya sekitar 1,5 cm.
kampuhnya 1,5 cm, ini pas sekali 1,5 meter kainnya. Boleh kalau misalnya kampuhnya mau 2 cm, berarti panjang kimononya agak dikurangi sedikit. Untuk bagian lehernya ingat jangan diberi kampuh. Bagian kerung leher tidak diberi kampuh. Kalau misalnya kita lengannya tidak mau ada tambahan dari kain yang lain, berarti kita akan perpanjang lengannya dengan kain yang sama. Kalau misalnya masih cukup, diluruskan aja sesuai dengan panjang yang kita inginkan. Kalau misalnya kurang, berarti kita sambung dengan kain yang sama. Ini saya selesai potong polanya. Ini masih ada yang nempel. Kita gunting. Nah, kemudian untuk pola depannya, pola belakang tadi sudah jadi sesuai dengan pola. Nah, untuk pola depannya nanti kita lipat sesuai dengan pola yang tadi, 5 cm. Jadi 5 cm kanan dan kiri. Jadi total 10 cm. Oke, sekarang kita jadi punya dua pola depan. Dua pola depan dan satu pola belakang. Kira-kira seperti ini. Nanti jaraknya tuh 10 cm. Jarak dari pola depan kanan ke pola depan yang kiri. Kita mulai penyambungannya, dimulai dari bahunya dulu, bahu dan lengan ya, karena ini menyatu. Seperti biasa kita menggunakan metode stick balik. Kalau untuk lengan panjang seperti ini, metode stick balik lebih cocok daripada metode yang saya pakai untuk pembuatan daster setali itu. Karena nanti kalau pakai metode yang seperti daster itu, nanti dia tidak akan jatuh kainnya. Maksudnya dia akan jadi kaku. Oke, kita jahit dulu. Kemudian kita rapihkan kampuhnya ya. Jadi kita perkecil kampuhnya agar nanti pada saat dibalik serat-seratnya tidak ikut keluar. Kita rapihkan dulu, perkecil kampuhnya. Oke, kira-kira sekitar segini ya jaraknya. Lalu kita balik. Kita balik, kemudian nanti kita jahit lagi. Pastikan nanti kampuhnya untuk jahitan kedua ini lebih lebar dari kampuh yang pertama, agar nanti seratnya tidak keluar. Selesai kita menjahit yang kedua, lakukan hal yang sama pada sisi bahu yang satu lagi. Ini hasilnya, ini tampak belakang, tampak dalam maksudnya, dan ini tampak luarnya. Dan kalau ada serat yang muncul seperti ini nih, nanti kita tinggal gunting aja. Kita rapihkan. Setelah itu, karena lengannya saya mau sambung dengan kain Armani Silk, jadi kain ini glossy ya, dia terlihat mewah, padahal harganya nggak mahal sih. Dan kita memang hanya butuh sedikit aja kainnya. Jadi kalau misalnya ada kain, sisa kain di rumah, boleh dipakai asal warnanya sesuai dengan kimononya. Ini kita bikin dua untuk kiri dan kanan, dan ini ukurannya. Ini sudah termasuk kampuh ya, sudah termasuk kampuhnya. Jadi kampuhnya sih sesuai kampuh yang kita pakai aja. Nanti kalau misalnya kepanjangan tinggal digunting aja. Nanti kita setrika dulu, setrikanya sisi kiri dan kanan.
kita lipat sekitar setengah sentimeter, kemudian kita lipat 2, dan lipatannya harus benar-benar presisi, harus benar-benar sama di setiap sisinya, jangan yang satu lebih lebar dari yang lainnya, karena nanti kita akan jahitnya langsung. Jadi kalau misalnya dia menyetrikanya tidak sama, nanti bagian belakangnya takutnya ada satu sisi yang tidak ikut terjahit. Kita sematkan jarum, pastikan bagian atas dan bawahnya semuanya terkena jarum agar nanti semuanya ikut terjahit. Karena nanti kita jahitnya agak di pinggir ya, karena kalau terlalu tengah itu nanti hasilnya kurang bagus. Nanti pelan-pelan saja pada saat menjahitnya agar kita bisa pastikan bahwa bagian dalamnya juga ikut terjahit semua, agar tidak menjahit 2 kali kalau terjadi kesalahan. Mulai kita menjahitnya agak di pinggir ya. Kira-kira seperti ini dia. Ini bagian depannya dan ini bagian luar maksudnya, dan ini bagian bawahnya semuanya ikut terjahit. Oke, kita pasang untuk lengan yang satu lagi. Setelah itu, setelah kita pasang dua-duanya, kemudian kita sambung dari ujung lengan sampai ujung bawah kimononya. Metodenya sama, stick balik. Nanti pastikan rata ya, ini bagian lengannya itu. Kita bingung memilih aplikasi kain untuk tambahan di lengannya. Warna hitam adalah yang paling netral. Jadi apapun motifnya, jika dipadukan dengan warna hitam akan matching. Ini saya punya kain Armani Silk yang warnanya sangat sesuai dengan motif yang saya punya. Selesai dijahit, kemudian kita rapikan lagi bagian kampuhnya agar nanti seratnya tidak berantakan seperti ini, dia rata. Setelah kita rapikan kampuhnya, kemudian kita balik dan kita jahit lagi. Selesai kita menyambung bagian sampingnya, kemudian kita selesaikan bagian kerung leher dan bagian depannya. Caranya kita tinggal lipat 2 aja. Ini karena bentuknya lengkungan, jadi harus hati-hati. Ini posisi arah kampuh disamakan ya. Jadi kita perhatikan ujungnya agar nanti kampuhnya tidak satu ke kanan dan satu ke kiri. Jadi harus disamakan arah kampuhnya. Kemudian kita lipat 2 dimulai dari pas jahitan. Selalu dimulai dari jahitan kalau kita melipat sesuatu yang bentuknya melengkung, agar nanti jahitannya tuh tidak miring posisi jahitannya. Kita lipat 2 pelan-pelan aja karena ini bentuknya tidak lurus ya pas bagian lehernya. Selesai kita menjahit bagian lehernya, hasilnya seperti ini kira-kira sampai bagian depannya. Dan step terakhir kita akan melakukan finishing di bagian bawahnya.
Sama caranya dengan lipat 2, perhatikan juga arah kampuhnya agar arah kampuhnya sama. Ini selesai sudah ya pembuatan outer kimono dengan menggunakan kain 1,5 meter. Mudah-mudahan tutorialnya mudah dimengerti, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.